Oke, sekarang Anda lagi ada di channel YouTube tentang bibit tanaman. Channel ini khusus untuk Anda, para pecinta tanaman dan penghobi tabu lampot. Juga untuk Anda yang lagi cari-cari bibit berkualitas dan unggul untuk tabu lampot Anda. Unggul pohonnya dan pastinya unggul produksinya. Kali ini saya akan bahas tentang bibit tabu lampot pohon buah leci kuning. Nah, jadi ini pas banget ya kalau Anda lagi mencari-cari info bibit buah leci kuning. Anda bisa order, bisa hubungi nomor HP yang ada di YouTube. Anda bisa telepon, Anda juga bisa kirim WA. Cocok untuk Anda tanam di halaman rumah. Bibit leci kuning ini bisa juga ditanam di lahan kosong sekitar rumah, di samping atau di belakang rumah, atau di kebun Anda. Kalau ada lahan kosong atau ada space-space kosong, manfaatkan untuk tanam buah leci kuning ini. Udah pernah lihat buah leci kuning? Belum? Atau udah? Ini termasuk buah yang belum populer ya di Indonesia, belum terkenal. Jadi kalau cari-cari di pasar masih jarang, jadi jarang juga ditemukan di toko buah. Sebab masih jarang dibudidayakan di Indonesia. Jadi termasuk buah yang masih langka dan ini masih cukup prospektif. Jadi bisa peluang atau ide usaha Anda. Sebelum orang lain tanam, Anda sudah punya duluan. Nama aslinya adalah buah biwa atau loquat. Loquat gue kuat. Kita sama-sama kuat. Nama latinnya Eriobotria japonica. Yang jelas ini bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Batak, bukan bahasa Jawa, apalagi bukan bahasa Madura. Ini bahasa Latin. Tanaman leci kuning masuk dalam keluarga Rosaceae. Rosaceae. Bukan Rosalina. Asal buah leci kuning atau buah biwa ini berasal dari dataran tinggi Cina. Nah, jadi kalau Anda punya rencana mau tanam, terus lahan ini ada di dataran tinggi, nah cocok banget. Buah leci kuning ini cocok ditanam di dataran tinggi yang sejuk dan lembab. Walaupun asalnya dari China, dari Tiongkok, justru negara Jepang yang saat ini paling banyak menanam. Jepang jadi produsen terbesar buah leci kuning di dunia. Warga Jepang sadar kalau buah ini banyak mengandung nutrisi yang bagus banget untuk tubuh. Ya, karena banyak nutrisi-nutrisi mikro atau mikronutrien yang bagus banget buat regenerasi sel-sel tubuh. Kandungan nutrisi buah biwa atau leci kuning ini adalah vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Kemudian ada beta karoten ya, karena warnanya kuning jadi udah jelas banget ini mengandung beta karoten. Beta karoten ini bagus banget untuk perawatan kecantikan kulit. Nah, untuk cewek-cewek, untuk ibu-ibu yang pengen kulitnya cantik, rajin-rajin makan buah-buahan berwarna warna kuning atau warna orange, karena ini bagus untuk pencerah dan pemutih kulit. Juga mengandung asam sitrat yang bagus untuk mencegah berbagai penyakit pembuluh darah, termasuk pembunuh sel-sel kanker. Buah biwa atau leci kuning ini kandungan kalorinya rendah, jadi nggak bikin gemuk. Jadi cocok untuk Anda yang lagi program diet, menurunkan berat badan atau takut kegemukan. Cocok untuk menurunkan berat badan dan memelihara atau menjaga kesehatan pencernaan dengan kandungan serat atau fiber yang ada di dalam buah leci kuning ini atau buah biwa. Jadi bagus untuk membersihkan usus dari toksin berbahaya, penyebab kanker usus dan penyebab penyakit-penyakit pembuluh darah. Jadi kalau di usus ada toksin itu terserap oleh darah, dibawa-bawa oleh darah, nanti dititipin di jantung.
jadinya jantung koroner. Dititipin juga di pembuluh darah arteri kepala, arteri otak, jadinya malah stroke. Jadi kalau ingin terhindar dari penyakit pembuluh darah, bersihkan dulu ususmu. Ada juga kandungan potasium. Ini bagus banget untuk mencegah penyakit tekanan darah tinggi dan jantung. Jadi untuk Anda yang ingin sekali terhindar dari penyakit-penyakit pembuluh darah, Anda bagus sekali untuk makan buah biwa. Terus buah biwa ini atau leci kuning ini mengandung zat besi dan tembaga untuk memelihara kualitas sel darah merah. Jadi bagus juga untuk ibu hamil ya. Jangan sampai ibu hamil itu kekurangan zat besi, karena ancamannya itu si bayi akan kekurangan nutrisi. Jadi bisa melahirkan sebelum waktunya, dan si bayi juga akan menderita penyakit kuning. Karena itu penyebabnya kekurangan zat besi. Leci kuning berbuah saat umur tanam sudah mencapai 4 tahun. Jadi 4 tahun kemudian baru berbuah. Tanaman ini bisa berbuah lebat kalau umurnya udah sampai 7-8 tahun. Kalau anak-anak kelas 2 SD. Jadi kalau Anda punya bayi sekarang, nah mulai saatnya tanam buah leci. Nanti di kelas 2 SD, anak Anda kelas 2 SD, buah lecinya sudah berbuah. Siapa tahu kan bisa bermanfaat buat dia. Dijual, uangnya bisa buat biaya pendidikan. Tanaman buah biwa ini punya durasi hidup mencapai lebih dari 20 tahun. Wah, jadi bisa untuk membiayai kuliah anak Anda. Jadi Anda bisa panen dan mengambil keuntungan dari produksi buah leci sekitar 15 tahunan. Kalau nunggu umur sampai 4 tahun mungkin males ya, dan nggak sabar. 4 tahun baru berbuah, mungkin kelamaan nih. Jadi nggak perlu tanam dari biji kalau memang merasa kelamaan. Anda bisa menanam pohon leci kuning ini dengan metode tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Yang ditanam bukan bibit yang berasal dari biji, tapi dari stek atau bisa juga dari sambung pucuk. Jadi pas tanam nggak perlu waktu lama, langsung bisa berbuah. Jadi bisa mempersingkat masa tanam. Buah biwa ini di saat masih muda warnanya kekuning-kuningan dengan rasa asam yang berasal dari kandungan asam sitrat. Kalau udah tua dan matang, buah leci kuning ini justru warnanya akan jadi warna orange dengan daging buah yang rasanya manis. Jadi cocok kalau untuk ditanam di halaman rumah, jadi penghias rumah. Jadi nggak sekedar buah-buah produksi ya, bisa untuk tabu lampot untuk sekaligus menghias halaman rumah. Buah biwa penanaman dan perawatannya nggak begitu sulit. Pohon biwa ini bisa ditanam dalam pot besar atau lahan tanah terbuka. Kalau Anda mau menanam dengan metode tabu lampot, tentu Anda butuh pot besar, misalnya dari drum bekas ya, drum. Siapkan media tanam berupa tanah yang subur dan udah dicampur pupuk kandang. Pastikan unsur nutrisi utama seperti NPK tersedia juga dan cukup, karena ini makanan pokok untuk tanaman. Pemberian pupuk bisa dikasih atau diberikan secara teratur dengan memperhatikan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Udah banyak ya artikel-artikel dan video-video di YouTube yang membahas tentang pupuk yang mengandung nutrisi bagus untuk berbagai tanaman, termasuk buah-buahan, tanaman buah-buahan. Kalau Anda pengen menanam langsung di tanah, bisa. Anda harus memperhatikan drainase, jangan sampai kelebihan air, terutama untuk mencegah air berlebih, terutama di musim hujan. Jadi kalau tanaman terendam air, pastinya pertumbuhannya juga terganggu. Jadi perhatikan drainase. Persiapkan dulu lubang sedalam 50 cm untuk menanam pohon leci kuning ini ya. Sebelumnya lapisi dulu, sebelum ditanam, medianya dilapisi dulu dengan pupuk kandang yang udah diolah dan siap pakai. Kalau Anda menanam dalam jumlah banyak, bisa, tapi perhatikan juga jarak tanam yang cukup
antar tanaman ini harus ada jarak, misalnya 3-5 meter, karena pasti harus ada lahan atau space yang cukup untuk tumbuh daun-daunnya. Jangan sampai bertabrakan, jangan sampai terlalu rimbun. Pastikan juga pasokan air yang untuk digunakan penyiraman rutin, ya, pasokannya udah cukup. Tanaman ini harus bisa mendapatkan pasokan air yang cukup, apalagi di musim kemarau. Terus pastikan tanaman leci kuning Anda mendapatkan sinar matahari yang cukup, jangan sampai tertutup pohon-pohon yang lain. Nah, kalau Anda butuh bibit pohon biwa ini atau leci kuning unggulan untuk bisnis tabu lampot Anda bisa memesan dengan menghubungi nomor HP yang ada di video ini. Oke, selamat memesan dan sampai jumpa di video saya berikutnya untuk membahas bibit-bibit tanaman yang lain. Terima kasih.